ada kekurangan ya, karena ini pembahasan yang panjang. Baik, kita kirimkan Fatihah dulu kepada sahibul matan, syarah dan juga hasyiah daripada warakat ini. Syai'illahumul Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Wa yanqasimul qismaini ila mursalin wa musnadin. Fal musnadu ma itasala isnaduhu bi anna sarihah biruwatihi kulluhum. Jadi di sini dikatakan ya wayan qasimu qismaini. Jadi khabar ahad itu ya itu terbagi menjadi dua bagian ya, ila mursalin wal musnadin ya. Jadi yang pertama itu adalah mursal dan musnad. Apa itu musnad? Fal musnadu matasala isnaduhu, yaitu musnad artinya adalah khabar yang mutasil, dia bersambung sanadnya ya, bi anna shariha ya kan, biruwatuhu kulluhum ya, dengan cara ya perawinya itu menjelaskan sanadnya secara keseluruhan ya. Wal mursalu ma lam yattasilu isnaduhu, sedangkan mursal ya adalah khabar yang tidak bersambung sanadnya. Biana uskito ba'du ya ruwatihi fa in kana min marasili ghairu sahabah ya. Artinya mursal itu adalah khabar yang tidak bersambung sanadnya ya, dengan cara ya sebagian perawinya itu ditiadakan ya, apabila termasuk kabar-kabar mursal selain daripada sahabat ya, ghairu sahabatu radhiyallahu anhu ya, falaisa bihujjatin ya, maka tidak bisa dijadikan sebagai hujah ya. Li ihtimal ayyakuna saqit ya, as-saqitu majruhan ya illa maratil Sa'id ibn Musayyab ya. Karena ada kemungkinan perawi yang ditiadakan dinilai cacat, kecuali khabar-khabar tersebut ya, khabar-khabar mursal tersebut ya berasal dari Sa'id bin Ibnu Musayyab ya, yaitu ya min tabi'in radhiyallahu an ya, dari Sa'id Musayyab. Kenapa ya? Karena Sa'id bin Musayyab ini merupakan mantu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Isqata sahabi ya wa azzaha lin nabi sallallahu alaihi wasallam fa hiya hujjatun ya. Beliau meniadakan seorang perawi sahabat dengan menyandarkan langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Khabar beliau ini dapat dijadikan sebagai fahiyah hujjah ya, sebagai hujjah ya. Kenapa bisa demikian ya? Kenapa bisa demikian? Karena fa innaha ya futishat ay fatasha anha ya, fawijidat ya masanid au rawaha lahu as-sahabi ya. Maksudnya karena setelah diteliti ya, itu ditemukan khabar-khabar yang diriwayatkan ya, ternyata khabar-khabar musnad ya, dalam arti diriwayatkan langsung kepada beliau, yaitu seorang sahabat ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi isqatuhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil ghalib ya siruhu Abu Zurjatihi wa Abu Hurairah radhiyallahu an amma marasil sahabatu bi anna
yarwiya sahabi itu anin nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yuskitu tsani fa hujjatan li anna sahabati kulluhum udulun. Ya. Dan sahabat tersebut ya mayoritas ya mertuanya sendiri ya, maksudnya tadi ya si siapa, Sa'id bin Musayyab ya, karena dia mertuanya sendiri ya, bapak dari istrinya yaitu Abu Hurairah radhiyallahu an ya. Sedangkan amma marasil ya, sedangkan khabar-khabar yang mursal dari para sahabat ya, bi an yarwiya sahabati anin nabi sallallahu alaihi wasallam ya, meriwayatkan dari ya sahabat yang lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian summa yuskitun tsani fa hujjatun ya. Dan kedua ditiadakan ya. Ya, maka tetap ya dia menjadi hujjah fa hujjatun. Kenapa bisa demikian? Li anna sahabati kulluhum udulun. Ya. Karena semua sahabat itu dia dinilai sebagai perawi yang adil ya. Jadi kabar ahad ini dibagi menjadi dua ya. Pertama mursal dan yang kedua adalah musnad ya. Musnad adalah kabar yang mutasil, dia bersambung ya. Sanadnya dengan cara para perawi menjelaskan sanadnya secara keseluruhan. Dan mursal menurut usuliyin adalah kabar yang tidak bersambung sanadnya ya, dengan cara sebagian perawinya ditiadakan ya. Maka hal itu terbagi menjadi 4 macam ya. Pertama adalah khabar mursal ya, sahabat, yaitu seorang sahabat ya, dia meriwayatkan dari sahabat yang lain dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat kedua ditiadakan ya. Ulama sepakat menjadikannya sebagai hujjah karena para sahabat semuanya dinilai sebagai orang yang adil. Kedua, ya, khobar mursal, ya, kurun kedua ya, yang diriwayatkan oleh para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ya. Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ya, Imam Malik mengatakan dan juga Imam Ahmad dalam pendapat yang masyhur, ya, Abu Hanifah dan juga para pengikutnya dari para ahli hadis, ya, dan para pakar fikih dan para usul memilih menjadikannya sebagai hujjah. Sedangkan mayoritas ahli hadis ya, Imam Syafi'i ya. Jadi Imam Syafi'i ini punya pendapat ya, hadis mursal ya dari pemuka tabi'in dapat dijadikan sebagai hujjah ya, dengan beberapa persyaratan kalau kata Imam Syafi'i ya. Pertama ya, syarat hadisnya itu minimal dikuatkan salah satu faktor diantaranya satu ya, ada periwayatnya secara musnad dari jalur yang lain. Yang kedua, ya, ditemukan hadis mursal semakna dengan perawi yang lain, ya, yang semua jalur periwayatannya berbeda dengan hadis yang pertama. Yang ketiga, ya, semakna dengan pendapat sebagian sahabat, ya. Dan keempat, terakhir, sesuai dengan pendapat mayoritas ahli, ya, ahli ilmu, yaitu para ulama, ya. Syarat dalam perawinya mursal seandainya menyebutkan perawi yang ada di atas tidak dengan status majhul ya, maksudnya tidak asing ya, tidak jelas, dan tidak marghub anhu. Maksudnya marghub anhu itu tidak disukai ya dalam periwayatannya ya. Itu seperti itu. Ya. Jadi Qadi Al-Baqilani, Imam Muslim, Abdul Bar, Ibnu Shalah menyatakan khobar ini doif ya, dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah ya. Pendapat ini adalah pendapat pilihan mazhab ya. Yang keempat, yang ketiga maksudnya ya, khobar mursal orang yang adil di setiap masa ya. Sebagian ulama seperti Al-Kharqi menerima khobar mursal dari setiap orang yang adil sebagai hujjah ya. Karena apa? Sebagian ulama yang lain seperti Ibnu Ibn dia tidak menganggap, dia tidak menerima hal ini ya. Yang keempat, khobar mursal dari satu sisi dari musnad dari sisi yang lain. Maksudnya gimana? Yaitu maksudnya khobar yang dimursalkan seorang ahli hadis ya, kemudian dimusnadkan oleh ahli hadis tersebut
dan juga oleh orang lain, ya, kabar ini diterima, ya, khabar ini diterima sebagai hujjah, ya, oleh mereka, menjadikannya mursal sebagai hujjah, ya. Sedangkan ulama yang tidak menjadikan mursal sebagai hujjah berbeda pendapat, ya. Sebagian menolak, namun mayoritas menerimanya, ya. Ini di kitab Nafahat, ya, di halaman 131, ya. Lalu ada pertanyaan, ya, biasanya sering terjadi. Pertanyaannya begini: apa beda pengertian mursal menurut ahli usul dan ahli hadis? Ya, di sini ada di dalam kitab Nafat dijelaskan qauluhu yanqasimu ayil ahad ila qismaini mursalun wa musnadun wa innama isarafihima li anna irsalu, ya, li anna irsala inda usuliyin tarku wasitatin baina rawi anhu fayadkhulu haina idzin munqati'un wa mu'dal wa mu'allaq indal muhaddisin, ya. Wa amma inda muhaddisin wal mursalu ma syaqata fi ma syaqata minhu sahabiyun bi anna rafa'ahu at-tabi'un ila nabi sallallahu alaihi wasallam sarihan au kinayatan, ya, sagiran kana ka'abi Hatim wa Yahya ibn Sa'id wa kabiran wa huwa man kana, ya, riwayatihi an sahabati ka ibnu Musayyab, ya, wa Qais wa ibnu Hazin, ya. Jadi ada perbedaan, ya. Mursal menurut para ahli usul, ya, adalah khobar yang di dalamnya perantara antar rawi dihilangkan sehingga memasukkan khobar yang munqati, ya, mu'dal, mu'allaq, ya. Munqati ini maksudnya hadis yang salah satu perawinya, ya, selain daripada sahabat ditiadakan, ya. Mu'addal ini maksudnya hadis yang di dalam satu tempat, ya, dari sanadnya digugurkan dua perawi atau lebih. Sedangkan mu'allaq adalah hadis yang sanadnya dibuang. Ini menurut keterangan dalam kitab Nafahat, ya. Dengan cara, ya, seorang tabi'in menyandarkan langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik secara sharih maupun kinayah, baik tabi'in biasa seperti Abu Hatim dan Yahya bin Sa'id atau pembesar tabi'in lainnya, ya, yakni mayoritas riwayatnya dari sahabat seperti Sa'id bin Musayyab dan Qais bin Ibnu Hazim, ya. Jadi itu, ya. Lalu ada pertanyaan lagi, ya, biasanya apa maksud bersambung? Maksudnya mutasil itu dalam sebuah sanad itu maksudnya apa? Ya, di sini dijelaskan di dalam kitab An-Nafahat juga, ya, wal muraddu, ya, bi ittisali al-ittisal zahiran, ya, fayas malu inqita'a khafiyun ka an'anah, ya, al-mudallis wal mu'assir alladzi lam yusbitu, ya. Jadi maksudnya adalah bersambung secara zahir, ya, secara lahiriah, ya. Dia bersambung, ya, secara zahir sehingga mencakup khobar munqati khafi. Maksudnya munqati yang samar seperti khabar an-anah, ya, dari seorang mudallis, orang yang mengkaburkan kabar, ya, atau orang yang semasa atau tidak bisa dipastikan dia bertemu, gitu. Itu maksudnya gitu. Sekarang ini masuk kepada wal anah. Wal an'anatu bi anna yuqalu hadatsana fulanun an fulanin, ya, ila akhirih fadkhulu alal isnad ay al-lahiq, ya, ala hukmihi fayakunu al hadits, ya, marwiyun biha fi hukmil musnad, ya, la fi hukmil mursal ittisala sanadi fi zahir, ya. Jadi khabar an-anah itu maksudnya khabar yang diucapkan dengan, ya, misalnya kata-kata hadatsana fulanun an fulanun ila akhirih, ya, telah meriwayatkan hadis kepadaku fulan dari fulan dan seterusnya. Maka, ya, ini termasuk, ya, musnad atau sama hukumnya dengan musnad, sehingga hadis yang diriwayatkan dengan an-ana, ya, itu dihukumi sebagai, ya, fi hukmi
Al-musnad ya dihukumi sebagai musnad, la fi hukmil mursal, tidak dihukumi sebagai mursal ya. Karena sanadnya secara lahiriah dia sanadihi fi secara lahiriah dia bersambung gitu. Maksudnya gitu. Jadi an-anah itu, khobar an-anah itu adalah mu'an ya, mu'an ya, adalah khobar yang diriwayatkan dengan ya hadatsana fulanun an fulanin ya ila akhirih, ya telah diriwayatkan dengan hadis kepadaku fulan ya dari fulan dan seterusnya ya, tanpa penjelasan telah ada periwayatan khobar yang telah mendengar sebuah khobar ya, mendengar sebuah khobar ya. Artinya begini, eksistensi ya khobar ini ya dihukumi musnad karena memang sanadnya secara lahiriah dia bersambung dan bisa dihukumi sahih ya, bisa dihukumi juga hasan, dan juga bisa dihukumi sebagai doif, tergantung pada kualitas matan dan sanadnya. Kabar mu'anan ini ya, mu'an'an itu terdapat perbedaan ya di kalangan para ulama ya mengenai hukum musnadnya ya. Menurut jumhur ahli hadis dan selainnya, khobar mu'an'an ini termasuk mutasil ya, dengan syarat orang yang menyampaikan mu'an'an ini selamat dari tadlis ya. Tadlis itu yang suka mengkaburkan ya khobar itu sendiri ya. Dan disyaratkan juga ya, dipastikan pernah bertemu dengan orang yang menyampaikan riwayat mu'an'an ini ya kepada dia gitu. Jadi menurut pendapat yang dipilih Imam Bukhari dan gurunya Ibnu Al-Madini dan selain dari keduanya ya dari ahli hadis, namun Imam Muslim tidak mensyaratkan syarat kedua ini ya, dan hanya mencukupkan ya kepastian ya bahwa kedua orang tersebut dari satu masa, meskipun sama sekali tidak pernah didengar kabar ya, bahwa keduanya berkumpul atau dia berdialog dengan bertatap muka. Ini dijelaskan di kitab Nafahat juga ya, wa innama nabaha alaihi dunna baqiyatin al-musnadat li'annahum ikhtalafu fi hukmi isnad ya, mu'an'anil falladina sahabati jumhuri muhaddisin wa ghairuhum annahum minal muttasil bisyartil salamati mu'an'an min tadlis wa yastaru thubut ya mulafatihi liman ra'ahu anhu bi an mahrada ilahi al-Bukhari wa Syekhuhu Ibnu Al-Madini dan seterusnya ya. Baik, saya bacakan nastamir. Wa idza qara'a syai' ya wa ghairu yusma'uhu yajuzu li rawi an yaqulu hadatsani au ahbarani wa an qara'a huwa ala syaikhu fa yaqulu ahbarani wa la yaqulu hadatsani. Ya, apabila seorang guru membaca ya dan yang lain mendengarkannya, maka diperbolehkan bagi perawi mengatakan hadatsani ya, telah menyampaikan hadis padaku, hadatsani ya, atau akhbaroni ya, telah memberi kabar kepadaku ya, apabila orang tersebut membaca di depan guru, maka boleh mengatakan akhbaroni, tidak boleh mengatakan hadasani karena guru tersebut tidak menyampaikan hadis kepadanya gitu ya. Li'annahu lam yuhaddatsatu wa minhum man ahbaz ya, man ajaza hadatsani wa alaihi urifa ahli hadis ya, li'anna qasdi li'lam bi riwayatin an syaikhu wa an ajaza as-syaikhu min ghairi qira'atin fayaqulu ajazani wa ahbarani ijazatan ya. Karena pendapat ini ya terpakai sebagai sebuah uruf ya, kebiasaan bagi para hadis itu, karena tujuannya adalah memberitahukan tentang adanya riwayat dari guru. Apabila guru mengijazahkan tanpa membaca ya, maka dia boleh mengatakan ya ajazan ya, ajazan ya, telah memberikan ijazah kepada, atau ijazatan
ya, atau ahbaroni, ya, telah memberikan kabar kepadaku dengan ijazah. Ya, jadi memang tradisi mendapatkan ijazah ini memang ya sudah dikenal dalam ya, ilmu-ilmu ushul fikih, ya. Ya, karena itulah sanad itu penting, ya. Al-isnadu, ya, al-isnad minad din, ya. Sanad itu merupakan setengah dari sebagian dari agama. Lalu isnad, kalau bukan karena sanad, ya, yuqalu man syaa ma syaa. Ya, tentu kita akan bicara, ya, asal bicara kita gitu. Ya, tidak, kenapa tidak bersanad, ya, sering kali seperti itu. Tapi ada sebagian orang yang mengatakan nggak butuh sanad lah, nggak perlu katanya, karena sejak sejak 500 tahun setelah itu, ya, setelah ada di buku-buku hadis dan sebagainya, ya, hadis itu sudah sudah terverifikasi dan sebagainya, nggak perlu sanad katanya begitu. Tapi tetap kita butuh sanad, ya, kemana saja kita buru, ya, kalau ada sanad, ya, alhamdulillah di Jakarta ada murid daripada Muhammad Isa Al-Fadani, ya, dan alhamdulillah kita seminggu 3 kali itu ikut ambil, ya, ikut ngaji, ya, sudah hampir 2 tahun saya ikut ngaji, ya, dengan Kiai Haji Ahmad Marwazi, seorang ahli hadis, ya, yang umur 18 tahun bersama Syekh Isa Al-Fadani, ya, di Makkah Al-Mukarramah, ya. Kita hari Ahad itu ngaji misalnya Sunat At-Tirmidzi, lalu Seninnya kita ngaji Sahih Muslim, ya, di Al-Hikam Depok, ya. Terus kemudian hari Selasanya kita di kediaman beliau, ya, ngaji Sahih Bukhari sampai hari ini, ya. Jadi begitu, ya. Jadi pembahasan ini, ya, mengenai lafaz-lafaz riwayat, ya, atau tahammul, ya, mengambil kabar kepada orang lain, ya, sandaran penukilannya hadis terbagi 2, sandaran sahabat dan selain daripada sahabat, ya. Kalau sandaran mustanadnya sahabat terbagi jadi 2 macam dia, ya. Yang pertama, ya, yang tidak diperselisihkan, ya, yakni ketika lafaz yang digunakan tidak mungkin diartikan makna yang ditunjukkan, karena lafaz ini menunjukkan mendengar langsung secara sahih dan jelas, ya, tanpa ada perantara. Bagian ini termasuk bagian tertinggi dalam penukilan khobar seperti seorang sahabat, ya. Misalnya hadatsani Rasulullah, ya, Rasulullah telah mengabarkan atau menyampaikan hadis kepadaku. Hadatsani Rasulullah. Yang kedua adalah ahbarani Rasulullah, ya, Rasulullah telah memberikan kabar kepadaku, ya, syafahani Rasulullah, ya, Rasulullah mengatakan langsung kepadaku. Atau sami'tuhu yaqulu, ya, aku mendengar Rasulullah berkata. Atau ra'aituhu, ya, yaf'alu, ya, aku melihat Rasulullah melakukan ini, misalnya begitu. Lalu yang B kedua adalah yang diperselisihkan, ya, karena lafaz ini tidak menunjukkan mendengar langsung secara sahih, ya, dan tidak ada kemungkinan ada perantara antara perawi sahabat dengan Rasulullah. Menurut pendapat yang sahih, ya, lafaz ini diarahkan pada mendengar langsung dan dijadikan hujah, ya. Urutan derajat lafaz-lafaz ini adalah sebagai berikut. Misalnya qala Rasulullah, ya, Rasulullah telah berkata. Amarona Rasulullah an kadza wa kadza, Rasulullah telah memerintahkan kepadaku, ya, nahiya an kadza, ya, melarang seperti ini, ya. Amir nabi kadza, ya, kami diperintah, ya. Nahaina an kadza, kami dilarang, ya kan, ini, gitu kan. Aujiba kadza, ya, ujiba kadza, ya, diwajibkan seperti ini. Hurrima kadza, diharamkan seperti ini. Rukhsa min kadza, ya, diringankan dalam hal demikian, ya, dan seterusnya, ya. Min sunnati kadza, ya, demikian termasuk sunnah Nabi, ya. Jarat sunnah kadza, ya, sunnah yang telah memberlakukan demikian, ya. Madat sunnatu bikadza, ya, sunnah terdahulu seperti ini, ya.
kunna naf'alu fi ahdi kada, ya, kami telah melakukan di masa beliau, ya, kana nasu yaf'aluna fi ahdihi kada, ya, manusia telah menjalankan begini di semasa Nabi, ya, seterusnya dan seterusnya, itu begitu, ya. Yang kedua, ya, sandaran selain daripada sahabat, urutan derajatnya lafaz-lafaz adalah sebagai berikut. Misalnya derajat tahamulnya, ya, mengambil hadis dari guru yang paling tinggi, yakni mendengar kabar dari lafaznya guru dengan cara membawa atau didikte, ya, diimlakkan maksudnya, ya. Apabila guru bertujuan memperdengarkan para perawi itu sendiri atau bersama orang lain, maka perawi boleh mengatakan hadasani, ya, telah menyampaikan hadis kepadaku atau kepada kami. Ahbarona atau, ya, ahbaroni, ya, telah memberikan kabar kepadaku atau kepada kami, ya. Namun bila guru tidak bertujuan demikian, maka kata-kata di atas tidak diperbolehkan, ya, dan hanya boleh mengatakan wa ana isma'uhu atau qala fulanun kada, ya, fulan mengatakan begini. Ya, makanya kita kalau ngaji itu biasanya kita yang baca, ya, nanti dibetulkan sama guru kita seperti itu, ya, karena biar dapat hadasan dan sebagainya, ya, itu gitu, ya, kita yang baca, guru kita yang mendengar, ya, dibacakan, ya, seperti apa. Jadi di sini, ya, ijazah juga ada beberapa macam. Pertama adalah ijazah khusus, ya, dalam riwayat khusus. Contohnya aku ijazahkan padamu riwayat Bukhari, gitu, ya. Atau misalnya yang kedua adalah ijazah khusus dalam riwayat umum, ya, tadi riwayat khusus, ya. Aku ijazahkan padamu riwayat semua hadis yang aku dengar, ya. Itu sampai sekarang masih ada seperti itu. Ajaztukum, ya, qabiltu, ya, seterusnya. Ya. Yang ketiga adalah ijazah umum, ya, dalam riwayat khusus. Contohnya aku ijazahkan pada orang yang berjumpa denganku, riwayat Muslim, ya. Atau yang keempat adalah ijazah umum dalam riwayat umum, ya, aku ijazahkan pada orang yang semasa denganku riwayat semua hadis yang aku dengar, ya. Saat menyampaikan, ya kan, bagi perawi yang menerima ijazah boleh mengatakan ahjazani, aku telah memberikan ijazah, ya, telah memberikan ijazah kepadaku, atau dengan mengatakan ahbaroni, ya, ajazat, ya, atau ijazatan, ya, telah memberi kabar kepadaku dengan cara ijazah, ya. Lalu kemudian dengan model munawalah, maksudnya serah terima, ya, tanpa ijazah, ya, yakni seorang guru menyerahkan lembaran pada muridnya dengan mengatakan ini adalah hadis yang aku dengar, namun tidak memperbolehkan muridnya untuk meriwayatkannya, sehingga menurut pendapat yang sahih tidak boleh diriwayatkan, ya. Lalu selanjutnya adalah dengan model wasiat, seperti guru memberikan wasiat sebuah kitab atau semua kitab pada seorang murid atau beberapa muridnya saat berpergian atau akan meninggal dunia, itu, ya. Lalu kemudian ada dengan model penemuan, ya, seperti murid menemukan kitab atau hadis yang menggunakan khat tulisan guru terkenal, maka boleh meriwayatkan, ya, jika yakin dengan tulisan tersebut, ya. Ini di Al-Wajiz ada, ya, keterangan seperti ini. Pertanyaannya lagi adalah apakah perbedaan antara hadasana dengan ahbarona, ya. Jadi lafaz hadasana ini, ya, jawabannya adalah menunjukkan bahwa telah terjadi, ya, guru membaca dengan orang lain mendengarkannya. Sedangkan ahbarona, ya, menunjukkan hal yang lebih umum, ya. Di sini di kitab nafas dikatakan wadzalika li anna at-tahdits fi urfihim ibaratun an qira'atil syekh wa ghairu yasma'u bi khilafin, ya, al-ihbari fa huwa a'ammu minhu mutlaqan, ya. Jadi perbedaan itu adalah karena tahdits, ya, akar kata hadasana dalam tradisi ahli hadis
merupakan bahasa untuk menunjukkan guru membaca dan orang lain mendengarkannya. Berbeda dengan yang namanya ahbar, ya, katanya daripada, ya, akar kata daripada ahbarona ini, ya. Ahbar itu maka lebih umum daripada tahdis secara mutlak. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini, ya, karena kita sudah mau sholat Jumat, ya, sudah 10.53 mau jam 11. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan atau sebagainya, mungkin ada waktu sekitar 10 menit atau 15 menit, tafadhol. Silakan. Ya, berarti bab khobar ini selesai. Ya, kita tunda dulu pembacaan Minhatul Mughith, ya, karena kitabnya hilang saya ini, apa tertinggal di mana. Nanti kalau ketemu kita ya pulang dari Sulawesi Tengah